Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku, para pecinta ilmu sekalian. Kali ini saya mereview singkat review bukunya Renal Kasali ya, yang juga dulu pernah, namun ini dengan buku yang berbeda, yaitu self driving ya, menjadi driver atau passenger ya. Buku ini cukup menarik ya, karena memang menggugah diri kita gitu ya. Jadi kalau membaca buku ini akan bisa menggugah diri kita agar kita menjadi drive ya bagi diri kita gitu ya. Jadi kita tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar nano-nano begitu ya, tapi betul-betul kita belajar bagaimana mencoba untuk mengendalikan ya, mengemudikan diri kita ya, agar kita lebih grow ya, lebih berkembang gitu ya. Dan saya kira menarik sekali buku ini ya, dan termasuk bestseller ya, bestseller begitu. Nah, e-booknya ada di deskripsi di YouTube ini ya, jadi bisa diklik aja di deskripsinya. Di samping kiri itu ada tanda panah ya, di samping kiri judul itu diklik, nanti akan muncul deskripsi dan ada e-booknya ya. Kita akan lihat apa kira-kira konten dari buku ini, tapi sebelumnya saya ingatkan silakan diklik subscribe ya, agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya, dan silakan di-share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat. Nah, berikut adalah konten dari buku ini, dimulai dari kata pengantar ya, yang menceritakan awal mula bagaimana menuliskan buku ini ya. Luar biasa sekali, sekitar 5 tahunan begitu ya baru terbit begitu. Dan tentunya banyak hal yang diceritakan sama penulis. Kemudian di bab 1 ini soal modalitas kehidupan ya. Di sini ada antara tahu dan bisa, kemudian jadilah driver, kemudian arah dan risiko ya. Ada tahap pertama itu mandat dipegang orang tua, ada tahap kedua itu melepas ketergantungan, tahap ketiga belajar hidup dalam dunia baru, kemudian bisakah belajar keluar dari zona aman ya, dan tentu saja mandataris untuk mengunting benang-benang busuk. Nah, kemudian di bagian 2 itu manusia berpikir ya. Nah, mengapa hanya 2% ya. Nah, kira-kira apa? Ini ada di halaman 33 sampai 54 ya. Nah, ini khusus membahas bagaimana berpikir ya. Kemudian bagian 3 itu mengapa kaum muda memilih universitas. Nah, ini ya. Perusahaan tanpa driver ya, driver fun, passenger enjoy, menarik sekali. Kemudian ada lengkapi dan latih pegawai baru ya. Di bagian keempat itu ada 2 jenis penumpang, bad and good passenger ya. Ini menarik sekali, ada luka batin rekaman masa lalu, kemudian ada pula diberi kendaraan cacat, apa salahnya ya. Kemudian ada pula winner Rosa Dennis Weltley ya. Kemudian from bad passenger to good passenger ya. Latihan keluar dari zona nyaman. Nah, ini ada latihannya di halaman 93. Kemudian di bagian kelima itu 2 jenis pengemudi ya, bad and good driver ya. Nah, ini kira-kira yang bad driver atau supir ugal-ugalan. Nah, ada good driver ya, ada latihan asertif, nah, bagi yang peran asertif, kemudian berpikir dalam kotak baru. Nah, kemudian di bagian ke-6 itu ada self disiplin ya, disiplin diri. Nah,
Nah, yang kurang disiplin barangkali perlu membaca-baca ini ya. Siapa tahu nanti bisa lebih disiplin gitu ya. Ini ada di halaman 125 sampai 147 ya. Kemudian di bagian ketujuh itu ambillah resiko. Ya, jadi orang cenderung menghindari resiko tapi disuruh ngambil. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini di halaman 151 ya. Kemudian bagian 8 itu play to win ya. Jadi ada mainkan dan menjadi pemenang gitu ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian bagian 8 itu the power of simplicity ya. Semakin kompleks semakin sulit dijalani. Ya, ada ribet sama dengan lamban, ada rintangan membuatnya simpel. Terus ada berlatihlah. Kemudian bagian 10 itu ada creative thinking, bukan sekedar pengetahuan ya. Nah, ini ada latihan, ada long thinking, ada brainstorming, ada visioning, ada latihan 1, latihan 2. Nah, benar sekali. Kemudian di bagian ke-11 ada critical thinking. Seperti apa critical thinking? Ada di halaman 245 ya. Ada penghalang, ada manfaat, ada critical thinking, standar, nah, ada latihannya juga ya. Kemudian ada grow mindset ya, mencari calon passenger ya, transformasi mindset. Nah, ini menarik sekali. Kemudian di bagian terakhir itu epilog ya, ada kelas bisnis, ada pegawai dan staf kita, ada executive functioning ya, ada fokus dan self control, ada working memory. Nah, menarik sekali. Kurang lebih bukunya ini ya sekitar 290-an lah ya. Tapi bahasanya ya dilihat aja sesuai dengan tema yang memang itu sesuai dengan minat kalian gitu ya. Saya kira itu bisa maju agar kita juga lebih bersemangat untuk membaca. Nah, segera aja diunduh e-booknya, ada di deskripsi ya, link e-booknya ada di deskripsi YouTube ini. Dan terakhir silakan diklik subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.